Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus kuat hadir lagi hari ini untuk memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Mari sebelum itu kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini lagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat, diberkati Tuhan. Dan kami akan mendengar renungan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati telinga-telinga kami yang mendengar. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari saya bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca 3 ayat dari Kejadian pasal yang kedua. Ayat ini menceritakan tentang akhir dari penciptaan langit dan bumi yang Allah kerjakan untuk kita umat manusia. Ada 7 hari penciptaan, Allah menciptakan selama 6 hari. Dan kita sudah baca bahwa hari yang ketujuh adalah Allah selesai menciptakan dan Allah berhenti. Nah, kita mau belajar bersama-sama dengan ayat tema yang diberikan untuk kita semua. Jangan lupa istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang saya bawa di sini adalah Allah selesai bekerja. Ada waktu Allah berhenti. Nah, kenapa Allah berhenti bekerja setelah dia menciptakan 6 hari, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di ayat yang tadi kita sudah baca, dikatakan pada hari yang ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Jadi ada waktu Allah berhenti. Kenapa Allah berhenti? Apakah Allah lelah? Apakah Allah letih? Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah letih. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Allah berhenti bukan berarti Allah lelah atau Allah letih dan lesu. Tetapi di sini Tuhan sedang menetapkan ritme kehidupan untuk kita umat manusia. Untuk kita ciptaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada waktu untuk kita bekerja. Ada waktu juga untuk kita berhenti bekerja. Dan Tuhan berhenti bekerja. Artinya Tuhan juga menyediakan waktu bagi kita, mengkhususkan waktu bagi kita untuk ada saatnya kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Ada satu ayat di Alkitab katakan Tuhan memberkati waktu istirahat kita. Tuhan memberkati waktu kita tidur, waktu kita tidak melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah juga menghendaki kehidupan kita yang berhenti dari segala aktivitas kita. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga di situ dikatakan Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Hari yang ketujuh dikhususkan bagi Allah untuk berhenti dari segala tugas penciptaan dan Allah menguduskan hari itu. Artinya ada hari istirahat, ada waktu luang, bukan sekedar waktu luang, tapi waktu yang ditetapkan bagi Allah untuk tujuan yang khusus. Tuhan menguduskan hari itu, bukan hanya memulihkan tubuh jasmani kita saat istirahat itu, bukan hanya memulihkan kekuatan kita, tapi itu juga memulihkan jiwa dan kerohanian kita melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan menguduskan
hari yang ketujuh. Kalau kita buka di Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi ada hari yang ketujuh, yaitu hari pada saat kita berhenti bekerja. Untuk apa? Disebutkan di situ hari Sabat. Hari Sabat adalah hari khusus, hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari Sabat itu dibuat Tuhan untuk kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa baca itu di Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara bisa baca, dan di situ artinya Bapak Ibu Saudara, istirahat atau hari perhentian itu dibuat Tuhan untuk kita supaya kita lakukan. Saya mau katakan ini juga perintah Tuhan. Jadi bukan hanya kita hanya bekerja, beraktivitas. Kita juga perlu waktu untuk berhenti dan beristirahat. Dari kelelahan fisik kita, kelelahan tubuh kita, tetapi juga kelelahan jiwa dan rohani kita. Dan artinya kita datang kepada Tuhan. Hari yang ketujuh, hari yang dikhususkan Tuhan untuk Dia menguduskan segala ciptaannya, untuk Dia memberkati segala ciptaannya. Dan hari Sabat adalah hari pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hari yang kita khususkan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan mau memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Sabat adalah hari yang kudus, hari pertemuan yang kudus. Di Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, di situ dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jadi ada hari perhentian yang dikhususkan bagi Tuhan, yaitu hari pertemuan kudus untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Hari pada saat kita mau beribadah kepada Tuhan, kita khususkan waktu untuk kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita berhenti, tanpa kita beristirahat, artinya kita akan rapuh secara fisik. Bahkan kita rapuh secara jiwa dan secara rohani kita. Maka dari itu, atur dengan baik porsi kita dalam kita melakukan sesuatu kegiatan kita, dalam kita bekerja, dalam kita melayani Tuhan. Jadi khususkan satu hari yang khusus atau satu istirahat yang khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan yang ke-20, di situ dikatakan tubuh kita adalah bait Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita harus jaga kepunyaan Tuhan ini. Kita harus jaga bait Tuhan itu. Salah satunya adalah istirahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita lupa istirahat. Jangan terlalu sibuk dalam pekerjaan. Tetapi lihatlah kondisi kita, fisik kita, kemampuan kita dalam kita mengelola waktu untuk kita dapat melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita. Dan juga sediakan waktu khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami dapat mengatur ritme aktivitas kami, kehidupan kami, untuk kami boleh melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Allah berhenti bekerja dalam penciptaan yang Tuhan kerjakan, Engkau menguduskan hari itu untuk Engkau memberkati segala ciptaan-Mu Tuhan. Di situ kami juga mau belajar untuk kami mengkhususkan hari untuk
kami beristirahat dari segala aktivitas kami, untuk kami juga berjumpa dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mementingkan kehidupan pekerjaan kami dan kehidupan kami pribadi Tuhan. Tetapi kami juga harus mementingkan kehidupan rohani kami, di mana kami juga harus berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati sepanjang sisa kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.